Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Risna. Nomor induk mahasiswa 201040500487. Saya dari kelas S1 Kesehatan Masyarakat 01 KSMP 002 atau 1B. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teori perkembangan penyakit. Ada beberapa teori yang pernah dikemukakan. Yang pertama itu ada teori kontagion, kemudian ada teori Hippocrates, teori humoral, teori miasma, teori epidemik, teori Jasatrenik, dan teori ekologi lingkungan. Teori kontagion yaitu kontak person to person. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana dari teori-teori yang lainnya, bahwa penyakit dapat ditularkan setelah berkontak langsung antar satu orang dengan orang lain. Teori ini dapat ditularkan melalui kontak langsung, seperti bersalaman atau berjabat tangan, berciuman, kemudian berhubungan. Nah, penularan yang kedua yaitu ditularkan melalui perantara benda, seperti melalui pakaian, handuk, sarung tangan. Kemudian, teori kontagion juga bisa ditularkan melalui jarak. Misal, bisa ditularkan melalui udara. Contohnya, orang yang batuk dan orang yang bersin. Teori Hippocrates menyatakan bahwa penyakit dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti air, tanah, udara, dan cuaca. Kemudian, teori ini mengatakan bahwa terjadinya penyakit karena adanya kontak dengan Jasatrenik, dan penyakit berkaitan dengan lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Teori yang ketiga, teori humoral. Teori ini terjadi karena penyakit disebabkan oleh gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh. Di dalam tubuh terdapat 4 macam cairan: cairan merah, cairan kuning, cairan putih, dan cairan hitam. Teori yang keempat ada teori miasma. Teori ini mengatakan bahwa penyakit terjadi karena timbulnya dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati dan membusuk, sehingga mengotori udara dan lingkungan. Teori ini dipercaya berperan dalam penyebaran penyakit. Teori epidemik. Teori ini mengatakan bahwa terjadinya penyakit dihubungkan dengan cuaca dan faktor geografi atau tempat. Suatu zat organik yang berasal dari lingkungan dianggap membawa penyakit. Misalnya, air yang tercemar. Teori Jasatrenik. Pada teori ini, Jasatrenik dianggap sebagai penyakit tunggal. Penyakit ini berkembang setelah ditemukannya sebuah mikroskop. Ditemukannya mikroskop yang mampu mengidentifikasi mikroorganisme. Namun, teori ini mendapatkan tantangan karena teori ini sulit dikembangkan pada penyakit kronik seperti penyakit jantung dan penyakit kanker. Teori ekologi lingkungan. Teori ini membahas terjadinya penyakit yang menghubungkan antara sumber penyakit, penderita, dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis penyakit. Jenis-jenis penyakit ada 3: penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit kronik.
Penyakit menular. Penyakit ini disebabkan oleh kuman yang menjangkit pada tubuh manusia. Kuman bisa berupa amoeba, jamur, virus, serta bakteri. Contohnya seperti penyakit malaria, demam berdarah, flu burung, TBC, dan penyakit lainnya. Yang kedua, penyakit tidak menular. Penyakit ini tidak disebabkan oleh kuman, tetapi karena ada masalah dalam metabolisme pada jaringan di dalam tubuh manusia. Contohnya, sakit perut, sariawan, batuk, kemudian keracunan makanan, mental terganggu, serta penyalahgunaan obat-obatan. Kemudian yang ketiga, penyakit kronis. Penyakit ini berlangsung sangat lama. Contohnya, serangan jantung, kanker, dan penyakit lainnya. Selanjutnya, mengenai tahapan perkembangan penyakit. Yang pertama, ada tahap pre-patogenesis. Kemudian tahap masa inkubasi. Ketiga, tahap penyakit dini. Keempat, tahap penyakit lanjut. Dan yang terakhir, tahap akhir penyakit. Tahap pre-patogenesis. Pada tahap ini, individu masih dalam keadaan normal maupun sehat, tetapi pada dasarnya peka terhadap kemungkinan terganggu oleh suatu agen penyakit. Walaupun demikian, pada tahap ini sebenarnya terjadi interaksi antara host dengan agen. Di dalam tahap ini belum ditandai sakit sampai sejauh daya tahan tubuh host masih kuat. Tahap inkubasi merupakan tenggang waktu antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh yang peka terhadap penyakit sampai timbulnya suatu gejala penyakit. Jadi pada tahap ini sudah ditandai dengan mulai masuknya agen ke dalam host sampai timbulnya suatu gejala penyakit. Tahap penyakit dini, munculnya gejala penyakit yang kelihatannya ringan. Tahap ini sudah mulai ada masalah kesehatan, yaitu adanya gangguan patologis. Walaupun penyakit masih dalam masa dini. Tahap penyakit lanjut merupakan tahapan di mana penyakit sudah jelas dan tambah berat. Pada tahap ini, penyakit sudah menunjukkan gejala dan kelainan, sehingga diagnosis sangat relatif mudah ditegakkan. Yang kelima, tahap akhir penyakit, yaitu berakhirnya perjalanan penyakit. Berakhirnya perjalanan penyakit dalam keadaan hal sembuh sempurna, maksudnya bibit penyakit menghilang dan tubuh kembali menjadi pulih serta sehat kembali. Kemudian dalam keadaan sembuh cacat, maksudnya bibit penyakit menghilang tetapi tubuh tidak kembali pulih. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar penyakit. Konsep dasar penyakit ini dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama itu segitiga epidemiologi. Kemudian yang kedua itu model roda atau the wheel. Yang ketiga, jaring-jaring sebab akibat atau yang disebut dengan the web of caution.
Segitiga epidemiologi merupakan konsep dasar epidemiologi yang memberikan gambaran tentang hubungan antara tiga faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Komponen dalam segitiga epidemiologi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, host, atau yang sering disebut dengan pejamu. Yang kedua, ada agen atau penyebab. Dan yang ketiga, environment, atau yang disebut dengan lingkungan. Host atau pejamu, sumber faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya serta perjalanan penyakit. Apa itu host? Host atau pejamu ialah merupakan manusia atau makhluk hidup yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah perkembangan penyakit. Host ini sangat berperan penting dalam terjadinya penyakit atau pengendaliannya. Kemudian, unsur-unsur host dibedakan menjadi dua. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis, dan yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, agen. Agen merupakan suatu unsur organisme atau kuman infeksi yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Klasifikasi agen dibedakan menjadi 5: agen nutrien, agen kimia, agen biologis, agen fisik, dan agen mekanis. Agen nutrien disebut juga dengan agen nutrisi atau gizi. Dapat menyebabkan penyakit karena kekurangan atau kelebihan gizi. Agen kimia dapat menimbulkan penyakit karena adanya suatu zat-zat yang dapat membahayakan tubuh, misalnya kolbat, kemudian karbon monoksida, dan zat-zat yang lainnya. Yang ketiga, agen biologis merupakan faktor biologis yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit karena terdiri dari jenis-jenis seperti bakteri, virus, protozoa, kemudian jamur, dan yang lainnya. Keempat, agen fisik dapat menyebabkan timbulnya suatu penyakit dalam bentuk fisik maupun secara benda yang dapat dilihat oleh mata dan terdefinisikan oleh pikiran, misalnya suhu, radiasi, kelembaban, debu, dan yang lainnya. Yang kelima, agen mekanis merupakan gaya mekanis seperti sobekan, sayatan, penetrasi, peregangan, dan sebagainya. Selanjutnya, komponen epidemiologi yang ketiga, yaitu environment atau lingkungan, merupakan faktor penentu dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Lingkungan merupakan faktor di luar individu yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Selanjutnya, konsep dasar penyakit yang kedua, yaitu model roda. Model roda menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungan sosial sebagai roda. Roda terdiri dari manusia dengan substansi genetik pada bagian-bagiannya dan lingkungan biologis, fisik, sosial mengelilingi manusianya. Konsep dasar penyakit yang ketiga, yaitu
jaring-jaring sebab akibat. Suatu penyakit tidak tergantung pada sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat, sehingga penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada berbagai titik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat, saya siap menerima kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.